Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok AK108 Politeknik Keuangan Negara STAN. Kali ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk memberikan bapak-bapak, ibu-ibu pemahaman tentang cara menggunakan Excel laporan keuangan masjid agar laporan keuangan masjid kita menjadi lebih baik ya. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendownload dulu di link lalu tekan enable editing sebelum menggunakannya. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang cara apa aja sih yang ada di dashboard. Yang pertama ini di start untuk menjalankan timer. Yang kedua ini apps mode. Ini cara untuk mengubah tampilannya menjadi seperti apps, tapi kalau saya sih lebih prefer menggunakan Excel ya. Jadi kita lanjut aja menggunakan seperti ini. Lalu ada lighting untuk mengubah lampu-lampu bagian atas dan juga bawah. Lighting pertama dan nanti kedua, dan di sini ada identitas masjid, silakan diisikan identitas masjid bapak dan ibu semua, dan juga ada untuk petugas akuntansinya di sini dan juga nama ketua yayasannya. Nah, lalu kita ke sini, di sini ada navigasi di sini untuk berpindah-pindah secara cepat ya bapak ibu-ibu. Kita nggak perlu tekan bagian bawah ini. Kalau di Excel kita tinggal tekan di bagian sini. Nah, ini langsung, jadi kita nggak perlu kayak nge-slide bagian bawah gitu. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang dashboard dulu ya. Nah, dashboard ini ada itu aja untuk data-data general secara khusus. Juga ada template di sini, template untuk jurnal. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu bingung, misalnya ada kas masuk gimana sih pencatatannya. Nah, di sini kami udah menyediakan ada 6 template untuk bapak-bapak, ibu-ibu menyesuaikan. Nah, di sini yang pertama, ketika ada uang masuk dari infak, sumbangan dan lain sebagainya. Nah ya, jadi di sini ada contoh akunnya, misalnya nih, kas masuk pada hari Jumat nih, misalnya nih, pada hari Jumat ada kas masuk di bendahara sebesar 700.000 secara total, di mana di situ ada infak bakul subuh sebanyak 200.000 dan infak kotak Jumat 500.000. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tinggal kayak misalnya nih, kasih bendahara, terus ada infak bakul subuh dipilih nih tuh kan. Terus ada kotak Jumat, atau misalnya selain kotak Jumat, misalnya ada infak hamba Allah, tiba-tiba mereka ngasih masjid sumbangan. Nah, itu tinggal diubah aja gitu loh. Nah, seperti ini ya. Infak, misalnya kita buat aja, kita di sini buatnya infak Ramadan ya. Seperti ini. Lalu ada misalnya nih, untuk contohnya nomor 2, template nomor 2 itu ada tentang zakat dan fitrah. Jadi pertamanya ada zakat dan fitrah, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu menerima sebesar 1 juta. Kita tulis seperti ini. Kita anggap aja tanggal 1 Desember ya. Nah, tanggalnya itu kita tinggal tekan aja, misalnya nih, kita ubah misalnya 31 November ya, November bulan 11 ya, 2021. Nah, seperti ini gitu, jadi tinggal diubah-ubah gitu aja. Nah, kalau misalnya nih penerimaannya 1 juta, jadi tinggal dibuat kasih bendahara bagian debit, dan juga penerimaan zakat fitrah dan mal 1 juta nih. Lalu misalnya keesokan harinya, atau lusa ya, ini tanggal 2 Desember, kita ubah ini ke 1 Desember dulu. Misalnya keesokan harinya kita memberikan zakatnya itu ke yang berhak gitu, sebanyak 800.000. Nah, kita bisa tulis di sini penerimaan zakat mal berkurang, awalnya 1 juta, nanti kita kurangin. Gimana sih cara nguranginnya? Kita tinggal buat di sini di debit gitu. Tadi kan awalnya di kredit, sekarang kita buatnya di debit. Lalu kasnya seperti itu juga. Nanti pada neraca nanti bakal terlihat misalnya nih ya, penerimaan zakat dan fitrah nih. Kita dapat 1 juta dan yang kita keluarkan udah 800.000. Berarti kita masih ada ngutang 200.000 yang belum kita kasih ke yang berhak gitu ya. Lalu ada selanjutnya itu ada tentang beban seperti PLN, konsumsi dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya, dan juga saya juga buat di sini. Misalnya kita bayar listrik nih, tanggal 20 kan biasanya bayar listrik. Ya udah kita buatnya 100.000 misalnya nih bayarnya gitu. Terima kasih, dan nanti akan dilanjutkan oleh kawan saya Rifki.
Oke, selanjutnya bagaimana jika masjid ada pengeluaran untuk membeli perlengkapan dan peralatan? Apa sih bedanya perlengkapan sama peralatan itu? Nah, perlengkapan itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Itu barang-barangnya seperti buku, pena, spidol, dan lain-lain. Nah, untuk peralatan itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, itu kayak speaker, mesin air, mesin debu, dan lain-lain. Nah, gimana sih cara nyatetnya? Cara nyatet itu seperti ini. Contohnya kita beli speaker pada 1 Desember tahun 2021. Nah, kita catatnya peralatan pada kas di bendahara. Harganya 500.000. Masa manfaatnya misalnya 5 tahun. Kemudian kita beli spidol 10 buah. Harga masing-masingnya 10.000. Nah, kita catatnya ini. Beban perlengkapan pada kas di bendahara sebesar 100.000. Nah, untuk peralatan dan perlengkapan, kita harus catat lagi di akhir tahun berapa pengurangannya. Nah, untuk perlengkapan, kita catat sisanya. Spidol, misalnya yang 10 tadi udah terpakai 5. Sisa 5, kita catat 50.000. Kemudian untuk peralatan, kita catat penyusutannya. Misalnya tadi udah dipakai sebulan. Nah, kita catat 1/12 dikali harganya 500.000 dibagi 5 tahun. Bagi 5. Kemudian bagaimana apabila masjid punya tagihan tapi belum dibayar? Nah, itu kita catat seperti ini. Beban listrik PLN pada utang listrik PLN. Bedanya dengan yang di atas tadi adalah beban listrik PLN pada kas di bendahara. Ini karena tagihannya langsung dibayar. Kalau yang ini nggak langsung dibayar. Nah, setelah transaksi selama 1 tahun kita catat, maka saldo-saldo tersebut akan otomatis terisi di sini. Di sini kita langsung bisa lihat pendapatan masjid semuanya berapa, beban-beban yang dikeluarkan oleh masjid semuanya berapa di sini. Kemudian di neraca saldonya kita bisa lihat kalau kas di bendahara masuk sebesar 1.700.000 dan dikeluarkan 1.500.000 sehingga sisanya 200.000. Begitu pula dengan saldo yang lainnya. Kemudian laporan perubahan aset neto, surplus defisit masjid. Kemudian neraca. Di sini kita bisa lihat ada kas di bendaharanya masih ada sisa 200.000, perlengkapan spidol tadi 50.000 masih ada. Terus peralatannya 500.000 dan dikurangi 8.300 karena dipakai 1 bulan. Nah, di sini juga ada utang gaji, utang listrik, PLN yang masih belum dibayar. Sehingga semuanya sudah terisi secara otomatis. Nah, berikut penjelasan singkat dari kami bagaimana untuk menggunakan aplikasi sederhana Excel untuk membuat laporan keuangan masjid. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.